pagi, Bu Nina dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Clara Winifrida Putri, NIM 191134-150 dari kelas 3A. Di video ini, saya akan menceritakan mengenai kisah Daud melawan Goliat. Selamat menonton! Suatu hari, Isai mengutus anak laki-laki bungsunya yang bernama Daud untuk menghantarkan makanan bagi kakak-kakaknya yang berada di perkemahan. Namun, perkemahan ini bukan perkemahan biasa. Perkemahan ini merupakan perkemahan yang berada di medan pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Karena Daud ini merupakan gembala domba, akhirnya ia meninggalkan semua domba-dombanya dan pergi ke perkemahan untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Ia berjalan ke perkemahan, dan setelah ia sampai di perkemahan, ia melihat bahwa pasukan Israel dan pasukan Filistin sudah bersiap untuk berperang. Akhirnya, Daud pergi ke barisan dan meninggalkan semua makanan serta barang-barang yang ia bawa di perkemahan. Ia berlari ke barisan pasukan Israel, dan ia bertemu dengan kakaknya. Ia bertanya kepada kakaknya, apakah mereka semua selamat, Kak? Namun ketika ia bertanya kepada kakaknya, tiba-tiba Goliat muncul. Ia datang. Ia menantang kepada pasukan Israel untuk mengirimkan jagoannya untuk melawan dia. Sontak pasukan Israel ketakutan. Mereka lari. Badannya gemetar. Daud juga mendengar perkataan Goliat, prajurit raksasa dari Filistin itu. Daud akhirnya berteriak, "Hei, siapakah dia? Berani sekali dia menantang pasukan Tuhan. Aku akan melawannya." Karena perkataannya didengar oleh banyak orang, akhirnya Daud dihadapkan kepada Raja Saul, raja yang memerintah Israel pada saat itu. Daud meminta kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Ia meminta izin agar ia diperbolehkan untuk melawan Goliat. Awalnya, Raja Saul sangat ragu. Namun akhirnya, Raja Saul memperbolehkan Daud untuk melawan Goliat. Ia menawarkan senjatanya, namun Daud menolaknya. Ia juga meminta Daud untuk memakai baju perang. Daud juga menolaknya. Ia berkata, "Tidak, Tuhan bersamaku ketika aku melawan binatang buas. Aku yakin ketika nanti aku melawan Goliat, Tuhan juga ada di pihakku." Lalu Goliat menanggalkan baju perangnya. Lalu Daud mengambil 5 batu licin yang berada di dasar sungai. Ia memasukkan batu-batu itu ke dalam kantongnya. Tak lupa juga, ia membawa umban yang ia pegang di tangannya. Dia maju mendekati pasukan Filistin. Diketawakan Daud oleh pasukan Filistin. Pasukan Filistin berkata, "Hei kau pasukan Israel, apakah kau benar mengirimkan seorang anak kecil untuk melawan Goliat? Apakah kau benar dan kau yakin akan melawan Goliat, prajurit raksasa dari Filistin?" Daud tak gentar. Dia tetap bertekad untuk melawan Goliat. Lalu Daud dan Goliat berhadapan. Mereka bertemu di depan pasukan Israel dan pasukan Filistin. Daud berkata kepada Goliat, "Hei kau Goliat, kau punya pedang dan tombak. Aku tidak membawa, namun aku yakin pertolongan Tuhan semesta alam ada padaku, Allah semua bangsa bagi rakyat Israel." Sesudah Goliat mendengarkan perkataan Daud, Goliat langsung memberikan serangan-serangan kepada Daud agar Daud kalah dalam peperangan itu. Namun Daud tidak kehabisan akal. Ia tidak gentar. Ia langsung mengambil batu yang ada pada kantong dan diletakkan pada umbannya. Diumbankannya batu itu kepada Goliat dan mengenai dahi Goliat. Goliat langsung tumbang. Diambilnya pedang yang dibawa Goliat oleh Daud, dan Daud langsung menghabisi Goliat menggunakan pedang itu. Rakyat Filistin yang melihat sangat kaget. Mana mungkin anak kecil dapat melawan Goliat dan dapat mengalahkan Goliat? Mereka ketakutan. "Hei, lihat! Lihatlah! Prajurit raksasa Filistin kita mati!
kita kalah. Langsung mereka lari, pergi berhamburan. Lalu Goliat akhirnya mati. Goliat yang mengandalkan kekuatannya dan menyombongkan dirinya kalah atas Daud yang mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Bersorak-sorailah rakyat Israel. Lalu mereka menghampiri Daud. Mereka merasa bahagia dan senang karena Daud dapat mengalahkan Goliat dari Filistin.